Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bermajlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan banyak pahala darinya dan ilmu yang bermanfaat yang bisa mengantarkan kita semuanya menjadi manusia yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita jadikan sebagai teladan. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan membahas tentang perhiasan yang halal. Dan alhamdulillah kita telah selesaikan pembahasan itu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama pembahasan yang ketujuh, yaitu tentang ma'rifatullah, antara orang yang beriman, antara imannya orang-orang yang bertauhid
dan imannya orang-orang musyrik. Ma'rifatullah antara imannya orang-orang yang bertauhid dengan imannya orang-orang musyrikin. Yang dimaksud dengan ma'rifatullah adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan seseorang tentang Allah. Itulah ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini terbagi menjadi dua. Ada ma'rifatu iqrar, ya. Yang pertama mengenal Allah tapi hanya sebatas pengakuan saja. Pengetahuan tentang Allah tapi hanya sebatas pengetahuan. Tidak diamalkan. Tidak diterapkan. Tidak mempengaruhi kehidupan dia. Disebutkan di sini ma'rifat ini dimiliki oleh semua orang. Baik itu orang yang taat maupun orang yang jahat. Baik dia orang yang baik maupun orang yang bermaksiat. Pengetahuan tentang Allah tapi hanya sebatas pengetahuan saja. Orang-orang fasik, banyak dari mereka yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari mereka yang pernah belajar tauhid, pernah belajar akidah. Banyak dari mereka yang tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diterapkan dalam kehidupan dia. Ini yang dimaksud dengan ma'rifatu iqrar. Jadi pengetahuan tapi hanya sebatas pengetahuan. Maka yang seperti ini tidak bermanfaat. Mungkin ada yang mengatakan ustadz tetap ada manfaatnya. Iya. Tapi manfaat itu sangat sedikit sekali atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Seperti misalnya pengetahuan tentang Allah yang ada pada diri iblis. Iblis tahu enggak tentang Allah? Tahu enggak tentang Allah? Tahu. Bahkan iblis melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengetahuan iblis tentang Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat sama sekali untuk iblis. Fir'aun. Tahu tentang Allah Fir'aun? Tahu tentang Allah. Nabi Musa mendakwai Fir'aun. Sehingga ilmu tentang tauhid sudah sampai kepada Fir'aun. Bahkan ketika Fir'aun akan mati, akan mampus, Fir'aun akan berikrar la ilaha illallah. Sampai ada riwayat yang menyebutkan ada malaikat yang membungkam mulutnya biar tidak keluar la ilaha illallah itu. Iya, berarti Fir'aun tahu tentang Allah. Bahkan disebutkan di dalam ayat wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Jadi memang mereka mengingkari padahal hatinya tahu. Mereka mengingkari padahal hatinya yakin. Ada pengetahuan, tapi tidak ada manfaatnya. Yang kedua, ma'rifat yang kedua
yaitu pengetahuan tentang Allah. Yang kedua adalah ma'rifat yang membuat hamba malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'rifat yang terpuji. Pengetahuan tentang Allah yang terpuji yang kedua ini. Pengetahuan tersebut menjadikan seseorang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan melakukan kemaksiatan dia malu. Dia sadar bahwa dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu gerakan yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat ini menjadikan seorang hamba juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat yang kedua ini menjadikan hati seorang hamba tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seorang hamba rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seorang hamba takut kepada Allah, takut kepada siksanya, takut kepada ancaman-ancamannya. Ma'rifat ini menjadikan seorang hamba hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ma'rifat ini menjadikan dia melepaskan dirinya dari makhluk agar bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala kemudian mengatakan, jenis yang terakhir inilah yang merupakan bentuk ma'rifat yang khusus, sebagaimana dikenal dalam istilah golongan tertentu, yaitu mereka yang ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala meneruskan penjelasannya dengan mengatakan, manusia memiliki tingkat yang berbeda-beda dalam ma'rifatullah jenis ini. Dan hamba Allah yang mengetahui perbedaan tingkatan mereka. Dan hanya Allah yang mengetahui perbedaan tingkatan ma'rifat mereka itu. Ya, ketika tingkatannya tinggi, maka menjadikan keadaan mereka semakin luar biasa dalam taat kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui perbedaan tingkatan ma'rifat mereka tersebut. Karena dialah yang membuat mereka mengenal dirinya. Ya, Allah yang membuat mereka mengenal diri Allah Subhanahu wa taala. Dia juga yang membuka hati mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebatas tingkat yang tidak dianugerahkan kepada yang lain. Meskipun tingkatannya berbeda-beda, tapi semua bentuk makrifat mereka mengarah kepada makrifat yang kedua ini, sesuai dengan kadar yang dianugerahkan kepada masing-masing. Ya, intinya ma'rifatullah yang ada pada orang-orang tersebut, orang-orang yang mulia itu, para ahli ibadah, ya, para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Dan yang mengetahui tingkatan-tingkatan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ma'rifat ini menjadikan mereka orang yang taat kepada Allah, ya, orang yang takut kepada Allah, orang yang malu kepada Allah, orang yang selalu rindu kepada Allah, selalu mengaitkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengembalikan urusannya kepada Allah dan seterusnya. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan,
hamba yang paling mengenal Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menyebutkan dalam doanya, la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak sanggup memuji dirimu sebagaimana mestinya. Hanya engkaulah yang mengetahui pujian yang pantas untuk dirimu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahukan bahwa pada hari kiamat kelak Allah akan memberitahukan kepada beliau sebagian pujian bagi dirinya yang tidak beliau ketahui ketika masih hidup di dunia. Ya. Ini menunjukkan bahwa tingkatan pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Bahkan dari waktu ke waktu pun bisa berbeda. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya ini mengatakan bahwa aku tidak sanggup memuji dirimu sebagaimana mestinya. Aku tidak sanggup memuji dirimu sebagaimana mestinya. Ketika kita ingin memuji Allah, kita harus tahu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengetahuan kita tentang Allah itu tinggi, maka pujian kita kepada Allah semakin bagus, semakin tinggi, semakin berkualitas. Kalau pengetahuan kita tentang Allah itu sedikit, pujian kita untuk Allah Subhanahu wa taala juga akan tingkatannya akan menjadi rendah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ya keadaan beliau berbeda antara ketika di dunia dengan ketika di akhirat sebelum syafaatul uzma diberikan oleh Allah. Jadi ketika di dunia beliau bisa memberikan pujian kepada Allah dengan tingkat yang luar biasa. Tapi di akhirat nanti pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwa ma'rifatullah pada diri seorang hamba itu bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu. Ya, mungkin ketika kecil tidak banyak tahu tentang Allah tapi sudah kenal. Semakin dia berilmu, semakin banyak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi antara satu orang dengan orang yang lain. Tentunya pengetahuannya tentang Allah bisa berbeda-beda. Baik. Setelah ini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang dari mana saja kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pintu ma'rifatullah. Ada dua pintu yang sangat luas yang bisa menyampaikan kita kepada ma'rifatullah jenis yang kedua ini. Pintu yang pertama adalah at-tafakkuru wat-ta'ammulu fi ayatil Qur'ani kulliha. Merenungi dan memikirkan secara mendalam seluruh ayat-ayat Al-Qur'an. Wal fahmul khas 'anillahi wa rasulih. Dan pemahaman yang mendalam tentang Allah dan Rasulnya. Pemahaman yang mendalam tentang Allah dan Rasulnya. Ya, ini pintu ma'rifatullah yang pertama. Kita merenungi ayat-ayat Al-Quran. Semakin dalam perenungan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran itu jangan hanya dibaca, kemudian kita tidak tahu isi kandungannya. Ya, kurang indah. Memang ada keindahan di redaksi Al-Quran, walaupun kita tidak paham artinya, iya. Seringkali kita bisa menikmati suara orang yang membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak paham artinya. Ada keindahan itu, tapi kurang kalau kita tidak tahu isi kandungannya. Kalau kita benar-benar bisa memahami Al-Quran ketika dibaca, itu keindahannya luar biasa.
Kita bisa benar-benar menikmati. Makanya orang Arab kalau sholat tarawih itu mereka bisa menikmati. Ya, kalau orang Indonesia sholat tarawih yang dinikmati lagunya. Karena kurang bisa memahami isinya, ya terus gimana lagi. Memang yang dinikmati itu, dan itu pun tidak ada masalah juga, tapi kurang. Kalau bisa menikmati isi kandungannya, subhanallah. Ya kita seperti dikasih pesan. Kalau ayatnya tentang kisah, kita seperti dikasih cerita. Yang di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran berharga. Taib. Pintu yang kedua yang bisa menyampaikan kita kepada ma'rifatullah adalah at-tafakkuru fi ayatihil masyhudah. Dengan merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita saksikan di alam semesta ini. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Misalnya kita melihat ada taman yang sangat indah, ya. Ada pemandangan alam yang sangat indah. Kita melihat proses alam, ya. Kita melihat kekayaan alam ini. Kita melihat keindahan-keindahan makhluknya. Kemudian kita pikirkan, ya. Kita pikirkan, ini bisa menyampaikan kita kepada ma'rifatullah bahwa Allah itu subhanallah, ya, benar-benar maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Makhluk-makhluknya yang terlihat sederhana pun kalau kita pikirkan itu luar biasa. Ada semut kecil, semut sekecil itu gimana bikinnya? Di situ ada instingnya, dia tidak harus dicas, ya. Dia bisa berjalan sendiri, subhanallah. Gimana, siapa yang ngajari dia berjalan? Gimana ototnya, sekecil apa itu ototnya? Dia darahnya gimana? Dia bisa mencari makannya sendiri. Bukan hanya mencari makan, dia bisa berkoloni, dia bisa bekerja sama. Luar biasa. Lalat yang sering mengganggu kita. Manusia tidak bisa bikin seperti itu. Padahal itu sudah ada sejak dahulu kala. Subhanallah. Ini baru yang terlihat, ya, bagaimana dengan virus, bagaimana dengan bakteri, itu subhanallah, gimana menciptakannya. Subhanallah. Ya, kalau kita berpikir seperti itu, kita merenungi, kita akan tahu, ya, kita akan benar-benar mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan dengan cara yang kedua ini, ya, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita saksikan dalam makhluk-makhluknya. Beliau juga mengatakan dan merenungi hikmahnya, yakni hikmah Allah di balik tanda-tanda kekuasaan tersebut. Serta memikirkan kekuasaannya, kelembutannya, kebaikannya, keadilannya, dan perlakuan adilnya terhadap makhluknya. Wa jima'u dzalik, dan yang mengumpulkan semua ini adalah memahami makna Asmaul Husna. Memahami keagungan dan kesempurnaan nama-namanya. Dan bahwa hanya Allah semata yang memiliki nama-nama tersebut. Serta hubungan semua nama itu dengan makna penciptaan dan perintah. Sehingga ia menjadi hamba Allah yang benar-benar faham akan hakikat semua perintah dan larangannya. Dia menjadi hamba Allah yang benar-benar faham tentang takdirnya. Mengerti tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Serta memahami hakikat ketetapan agama yang bersifat syariat maupun bersifat kauni, ya,
ketetapan Allah yang bersifat syar'i, ya, yaitu syariat Islam, atau ketetapan Allah yang bersifat kauni. Kauni itu maksudnya ketetapan Allah pada hukum alam. Ya, jadi di alam semesta ini ada hukum-hukum. Ya, dipelajari di biologi, dipelajari di fisika. Ada hukum alam dan itu berjalan seperti itu. Di kelistrikan ada hukum alam yang berjalan di sana. Ini semuanya ya yang menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan orang yang benar-benar bisa memahami dengan pemahaman yang mendalam tentang agama Allah, ya, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, dia merupakan orang yang mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai karunia yang sangat agung. Ya, ini yang berkaitan dengan ma'rifatullah, ya. Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya di fasal yang ketujuh atau di pembahasan yang ketujuh ini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa ma'rifatullah itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama, ma'rifatullah yang hanya sekedar pengetahuan, tidak diterapkan. Ini tidak ada manfaatnya dan ini bisa terjadi pada orang yang baik, ya, bisa terjadi pada orang yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatullah yang mendatangkan pengaruh dalam kehidupan, ya, yang diterapkan dalam kehidupan seseorang sehingga akhirnya dia menjadi malu kepada Allah, mau melakukan kemaksiatan malu karena dia tahu bahwa dia sedang diawasi oleh Allah. Dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu ada ma'rifah bahwa siksa Allah itu luar biasa pedihnya. Dia tahu bagaimana nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siksaan paling ringan di neraka seperti apa? Bara api yang ditempatkan di ujung kaki tapi bisa mendidihkan otak yang ada di kepala. Itu yang paling ringan. Bara api, bukan api, baranya. Dan letaknya bukan di samping otak, diletakkannya di ujung kaki. Tidak hanya bisa menjadikan otak itu panas, tapi menjadikan otak sampai apa? Mendidih. Dan itu siksaan yang paling ringan. Orang kalau tahu, ya, kenal Allah seperti ini, dia akan takut. Dia benar-benar takut. Ketika seseorang mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala punya surga dan dia tahu surganya Allah itu bagaimana, nikmat di sana itu di atas khayalan manusia. Orang yang sadar akan hal ini, maka dia akan semangat untuk beribadah kepadanya. Dia akan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, seperti inilah ma'rifatullah yang kedua. Ya, pengetahuan Allah yang kedua. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang ahli ibadah, para ulama, ya. Makanya mereka itu kadang-kadang kita heran bagaimana mereka kuat untuk beribadah seperti itu. Kita heran. Ada orang yang kelihatannya menurut kita, ya, itu berat melakukan ibadah tapi bisa istiqomah. Ya karena ada ma'rifatullah yang mempengaruhi dia itu. Di dalam diri dia ada semangat yang membara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim ingin memberikan penjelasan juga kepada kita bahwa ma'rifatullah yang seperti ini itu caranya untuk sampai ke sana ada dua pintu. Pintu yang pertama merenungi ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa redaksi Al-Quran.
Al-Quran itu tanda-tanda kekuasaan Allah tidak? Jawabannya iya. Dia mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling luar biasa. Maka itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi ya bentuknya redaksi kalimat, pesan-pesan. Yang kedua, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tanda-tanda itu berupa sesuatu yang bisa kita saksikan. Ya seperti ciptaan Allah alam semesta ini. Alam semesta yang sangat luar biasa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alam semesta yang sangat rumit ya, dengan hukum-hukum alamnya menunjukkan bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah sangat luar biasa luasnya, tidak bisa kita bayangkan. Alam semesta yang indah menunjukkan Allah Maha indah, dan seterusnya. Pernah kita bahas di pembahasan yang sebelumnya. Taib. Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan yang ke-8. Pembahasan yang ke-8 ini judulnya Tafawutun Nasi Fit Tauhid. Perbedaan tingkatan tauhid manusia. Jadi manusia itu tauhidnya bertingkat-tingkat. Tauhid mereka tidak satu level. Ada yang tauhidnya rendah, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya, ada yang tinggi sekali, ada yang sempurna. Perbedaan tingkatan tauhid ini ada pengaruhnya. Sesuatu yang merusak tauhid, ketika tauhidnya kuat maka pengaruhnya lemah. Ketika tauhid itu lemah, dipengaruhi oleh sesuatu yang berlawanan dengan tauhid, maka pengaruhnya akan besar. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini, tauhid merupakan sesuatu yang paling lembut, sesuatu yang paling suci, paling bersih dan paling jernih. Oleh karenanya, tauhid menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Ia mudah sekali tergores. Ia mudah sekali tercemar dan terpengaruh oleh sesuatu. Ya, tauhid itu karena dia sesuatu yang sangat halus, sangat bersih, sangat jernih. Akhirnya ya dia mudah terpengaruh. Ya, dia sangat lembut. Akhirnya pengaruh sedikit pun akan mempengaruhinya. Taib. Ibnu Qayyim mengatakan tauhid itu seperti pakaian yang paling putih, sehingga dia mudah terkotori oleh noda walaupun sedikit. Kalau pakaian kita putih jernih, putih sekali, bersih, ada kotoran sedikit kelihatan tidak? Kelihatan. Makanya banyak orang yang tidak suka pakai baju putih. Karena kalau kotor langsung kelihatan. Padahal sebenarnya baju yang paling afdal itu yang warnanya putih. Ini bagi yang laki-laki ya. Bagi yang laki-laki, baju yang paling bagus, paling afdal itu adalah yang warnanya putih. Baik. Ya intinya kalau ada kain, dia putih sekali, ada noda sedikit langsung kelihatan. Tauhidnya seseorang ketika sangat jernih, ketika ada noda kesyirikan sedikit, maka akan terlihat. Dan orang yang tauhidnya kuat, dia akan sangat sensitif dengan hal-hal yang berbau kesyirikan. Karena sangat bertentangan dengan kejernihan tauhid yang ada di hati dia. Berbeda kalau tauhidnya itu tidak terlalu jernih. Tauhidnya sudah
banyak dipengaruhi oleh noda-noda. Ada noda sedikit mempengaruhinya, tidak terasa dia. Memang yang di sini sudah keruh. Ya. Baik. Ibnu Qayyim mengibaratkan tauhid juga dengan cermin yang jernih. Beliau mengatakan tauhid pun diibaratkan cermin yang jernih. Sedikit saja noda menempel pasti akan memberikan bekas di permukaannya. Beda kalau cerminnya sudah kotor. Ada noda-noda ya tidak kelihatan. Tapi kalau cermin itu cermin yang bersih, noda sedikit langsung kelihatan. Kemurnian tauhid bisa tercemar oleh pandangan selintas. Ya, pandangan maksudnya pandangan yang buruk. Pandangan kemaksiatan, walaupun hanya sebentar. Bisa mempengaruhi kemurnian tauhid. Dengan sepatah kata, ada kata-kata yang mengandung dosa, itu bisa mempengaruhi tauhid seseorang. Begitu pula syahwat yang terselubung. Syahwat yang ada di hati. Yang samar. Tapi itu syahwat. Ini bisa mempengaruhi kejernihan tauhid seseorang. Orang yang tauhidnya ternodai harus segera menghilangkan noda tersebut dengan sesuatu yang menjadi lawannya. Yaitu dengan banyak berbuat amal saleh. Jika tidak, maka noda itu akan bersemayam di dalam hatinya dan menjadi karat yang sulit dibersihkan lagi. Sementara noda dan karat dalam hal ini ada yang mudah datang, ada yang mudah dihilangkan. Ada juga yang mudah datang tapi sulit dihilangkan. Ada pula yang sulit datang tapi mudah dihilangkan. Ada juga yang sulit datang dan sulit dihilangkan. Ya, noda tauhid ya bisa berupa kesyirikan, bisa berupa kebid'ahan, bisa berupa kemaksiatan. Ya, itu ya sesuatu yang menodai tauhid kita. Ya, dosa-dosa itu intinya semuanya bisa menodai tauhid. Hanya saja kan dosa bertingkat-tingkat. Ada dosa kesyirikan itu yang paling parah. Itu bisa sangat mempengaruhi tauhid seseorang, bahkan bisa sampai membatalkan atau menghilangkan tauhidnya. Di sana ada kebid'ahan, ini tingkatan dosa yang kedua. Ya, ini juga berpengaruh besar pada tauhid seseorang. Makanya kalau kita lihat ahlul bid'ah itu biasanya tauhidnya sangat terganggu. Gangguan terhadap tauhidnya sangat besar. Kemudian yang berikutnya dosa-dosa besar. Tingkatan dosa setelah bid'ah itu dosa-dosa besar. Berikutnya ada dosa-dosa kecil. Semua ini bisa menodai tauhid kita. Baik. Yang berikutnya tentang at-tauhid wa dzunub. Tentang tauhid dan dosa. Di antara manusia ada yang tauhidnya kuat dan kokoh. Noda dosa orang yang seperti ini akan tertutupi oleh kekuatan tauhidnya tersebut. Ya, karena tauhidnya sangat kuat sehingga pengaruh dosa itu tidak terlalu mempengaruhi tauhidnya. Ya, tentunya dosa-dosa yang kecil ya. Itu tidak terlalu mempengaruhi tauhidnya. Karena tauhidnya kuat sedangkan gangguannya lemah. Taib. Bila diibaratkan kondisi tauhidnya itu seperti air yang melimpah yang tercampur sedikit najis atau kotoran. Kalau misalnya ada air di kolam renang, airnya banyak tidak? Banyak. Kemudian ada orang yang kencing di kolam renang tersebut. Terlihat pengaruh kencingnya? Tidak. Kenapa? Karena air yang sangat banyak. Ada orang kencing di lautan. Terlihat pengaruh kencingnya? Enggak. Begitu pula tauhid yang sangat kuat sekali. Pengaruh dosa-dosa yang kecil itu tidak terlihat pada orang yang tauhidnya sangat kuat sekali.
Beda ya kalau airnya itu cuma satu gayung. Cuma satu gayung, 4 tetes air, 5 tetes air bisa jadi mempengaruhi air di gayung itu. Tapi kalau airnya banyak ya, sampai banyak orang kencing di sana pun tidak mempengaruhi ya keadaan airnya. Taib. Ibnu Qayyim mengatakan lagi, rahimahullahu taala, ada pula orang yang tauhidnya lemah. Ada pula orang yang tauhidnya lemah. Dan tidak jarang orang yang seperti ini salah dalam memahami kemampuan tauhidnya dalam menutupi dosa-dosanya. Sehingga dia mencampur tauhidnya dengan kadar noda yang sama, akan tetapi pengaruh dari dosa tersebut terlihat jelas pada tauhidnya dibandingkan pada tauhid orang yang sebelumnya. Ya tadi, ada orang melihat orang lain melakukan perbuatan dosa, akhirnya dia ikut-ikutan, padahal tingkat tauhidnya berbeda. Pengaruhnya pun akhirnya menjadi berbeda. Orang yang tauhidnya kuat sekali, dosa tersebut tidak terlalu berpengaruh bagi dia. Orang yang tauhidnya biasa-biasa saja, dosa tersebut berpengaruh besar pada dirinya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebuah wadah yang sangat jernih tentu akan dengan mudah menampakkan noda-noda yang mengotorinya dibandingkan dengan wadah yang keruh. Ini juga perumpamaan tauhid yang ada di hati seseorang. Orang yang tauhidnya jernih, ketika ada amalan-amalan yang bertentangan dengan tauhidnya, walaupun kecil, akan kelihatan. Dia akan merasa tidak cocok dengan amalan tersebut. Dia akan melihat bahwa amalan itu sangat mempengaruhi kejernihan tauhid yang ada di dalam hatinya. Berbeda kalau orang ya tauhidnya sudah banyak dikotori oleh noda-noda kesyirikan, noda-noda kebid'ahan, dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa kecil, maka dia ya kurang bisa merespon noda-noda yang datang setelahnya. Makanya kita kadang melihat ya ada orang berbohong. Berbohong tanpa beban. Berbohong tapi mantap sekali ngomongnya. Tidak ada keraguan sedikit pun pada kata-katanya, padahal dia berbohong. Di sisi lain ada orang ya untuk tauriah saja dia takut. Tauriah itu mengatakan kata-kata yang ambigu. Maksudnya ingin menyembunyikan sesuatu, dia tidak ingin berbohong. Ya. Dia membawakan kata-kata yang ambigu agar dipahami lain, tapi dia tidak ingin berbohong. Itu saja dia ragu-ragu dalam mengatakannya, tidak mantap sehingga ketahuan. Kenapa demikian? Karena kejernihan hatinya berbeda. Orang itu yang tadi mantap dalam berbohong, memang hatinya sudah kotor sekali. Sehingga dia anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Orang di zaman sekarang ini, kita melihat banyak orang yang tanpa beban melakukan kesyirikan. Tanpa beban. Di sisi lain orang yang bertauhid sangat takut sekali melakukan yang seperti itu. Kenapa? Karena kejernihan tauhid yang ada di dalam hati yang berbeda. Yang ini sudah keruh sekali, yang ini masih jernih sekali. Ya. Taib. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, karenanya orang yang tauhidnya lebih bersih bisa segera menghilangkan noda di tauhidnya dengan mudah. Berbeda dengan orang yang tauhidnya tidak sebersih itu, sudah keruh tauhidnya. Karena terkadang dia tidak menyadari kemunculan noda tersebut. Ya, tidak menyadari bahwa yang datang itu sebenarnya sesuatu yang mengkotori tauhidnya. Karena di dalamnya sudah keruh. Selain itu, jika iman dan tauhid seseorang kuat, maka kekuatan itu dapat mengubah dan menekan hal-hal yang buruk. Tidak demikian halnya dengan iman dan tauhid yang lemah.
Iya, godaan-godaan tauhid itu bisa saja dimanfaatkan oleh orang yang tauhidnya kuat untuk menguatkan tauhidnya. Jadi sebenarnya ini mengganggu tauhidnya. Tapi karena tauhid yang kuat yang ada dalam hatinya, dia bisa menjadikan yang harusnya mengganggu tauhidnya malah menguatkan tauhidnya. Sebaliknya, ya orang yang tauhidnya lemah, ada sesuatu yang harusnya bisa menguatkan tauhidnya dia, malah menjadi melemahkan tauhidnya dia. Ya seperti ibadah ya. Ibadah ini menguatkan tauhid tidak? Iya. Tapi orang yang tauhidnya lemah bisa saja beribadah malah ria dia di dalamnya. Harusnya ibadah itu menguatkan tauhidnya, tapi karena dia imannya lemah, tauhidnya lemah, malah menjadikan ibadah itu sebagai sesuatu yang mengurangi tauhidnya, sesuatu yang melemahkan tauhidnya. Ada di sana orang yang tauhidnya sangat kuat. Ketika terganggu dengan kemaksiatan, dia melakukannya, tapi setelah itu dia bertaubat dengan taubat yang luar biasa. Sehingga gangguan kemaksiatan itu pada akhirnya malah menambah kuat tauhidnya dia. Ini kalau kita contohkan dalam kehidupan yang lebih bisa kita cerna, itu seperti orang yang ahli berbisnis dengan orang yang tidak ahli berbisnis. Orang yang ahli berbisnis ada gangguan, dia bisa menjadikan gangguan itu sebagai penguat bisnisnya. Yang harusnya ancaman malah jadi apa? Peluang untuk menguatkan bisnisnya. Ya misalnya, ya ini contoh saja ya, antara Google Map dengan Waze misalnya. Google Map asalnya Google ya punya Google, Waze punya orang lain. Ini ancaman Waze. Tapi akhirnya yang dilakukan oleh Google dengan membelinya. Sehingga akhirnya dia dapat dua keuntungan. Di sini untung, di sini untung. Ancaman tapi malah mendatangkan peluang. Yang dilakukan oleh misalnya, ini nyebut merek ya, iPhone misalnya. Dengan dynamic island-nya. Sebenarnya itu kan kekurangan, ada kamera besar di situ. Tapi dengan adanya dynamic island, orang malah tertarik dengan adanya kamera di situ. Ya orang yang bertauhid juga seperti itu. Tauhidnya kuat sekali, dia bisa menjadikan ancaman-ancaman tauhidnya malah menjadi penguat untuk tauhidnya. Berbeda dengan orang yang tauhidnya lemah. Yang harusnya ada kesempatan untuk menguatkan tauhidnya, bisa jadi itu malah dia jadikan sebagai pelemah tauhidnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang benar-benar kuat tauhidnya. Amin amin ya rabbal alamin. Taib. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan di sini, di sisi lain limpahan kebaikan pada diri seseorang dapat meleburkan kesalahan-kesalahannya. Orang tersebut lebih berpeluang untuk dimaafkan dibandingkan orang lain yang melakukan kesalahan sama namun tidak mempunyai kebaikan sebanyak itu. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah syair, jika kekasih berbuat satu dosa, maka semua kebaikannya akan membawa 1000 pembela. Kalau misalnya ada orang mulia, dia banyak baik sama kita, dia melakukan kesalahan, satu kesalahan. Ya kita bisa maafkan dengan sangat mudah. Kita ingat kebaikan-kebaikan dia sangat banyak. Beda kalau ada orang tidak kita kenal, melakukan kesalahan yang sama. Kita bisa marah. Kita bisa lakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang itu karena kesalahan dia. Kita tidak maafkan kesalahannya. Karena apa? Kita belum merasakan atau belum melihat kebaikan-kebaikan dia. Tauhid yang kuat ketika ada pengganggunya, bisa jadi pengganggunya tidak terlihat karena kuatnya tauhidnya itu. Ketika tauhidnya sedikit, tauhidnya lemah, diganggu, maka
gangguan tersebut bisa mempengaruhinya. Taib. Disebutkan di sini selain itu niat yang lurus dari orang yang bertauhid, keinginan yang kuat serta kepatuhan yang sempurna dapat mengubah noda dan kotoran dari luar menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan tuntunan syariat. Begitu pula sebaliknya, niat yang tidak tulus, keinginan yang lemah dan kepatuhan yang seadanya dapat mengalihkan ucapan dan perbuatan terpuji kepada hal yang sesuai dengan tujuan dan keinginan hawa nafsu. Ini tadi sudah saya sampaikan contohnya. Ada orang yang tauhidnya kuat, dia digoda oleh kemaksiatan. Ya, tergoda oleh kemaksiatan, akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Orang yang tauhidnya kuat ini setelah melakukan kemaksiatan, akhirnya apa? Dia bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia mendapatkan banyak kebaikan dari kemaksiatan itu. Ya. Ya, sebaliknya orang yang ya tidak demikian, ya. Bahkan ibadah pun bisa menjadi pengganggu tauhidnya dia. Taib. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan lagi, analoginya dapat disaksikan pada campuran yang dimasukkan ke suatu bahan utama. Apabila komposisi campurannya lebih banyak, niscaya ia akan mengubah sifat asal bahan menjadi sifat campuran. Misalnya pada pembuatan makanan. Baik, bisa difahami ya, kalau misalnya ada minuman, ya, ada minuman, ini airnya putih. Kalau dikasih noda sedikit, misalnya dikasih kopinya 1 tetes, apakah namanya namanya kopi? Tidak, masih air putih. Padahal sebenarnya sudah tertetesi kopi. Kalau kopinya semakin banyak, akhirnya air ini menjadi hitam, namanya apa? Kopi. Seperti itu keadaan tauhid pada hati seseorang. Tauhidnya kuat, tauhidnya jernih, bersih, ya. Noda-noda yang sedikit tidak terlihat dan bisa dia atasi. Tapi kalau nodanya sudah banyak akhirnya menghitamkan hatinya, maka ya noda-noda yang setelahnya sudah tidak dia anggap sebagai pengganggu. Makanya jangan heran ketika ada orang bergelimang dengan kesyirikan tapi dia santai-santai aja. Karena yang di sini sudah sangat keruh sekali. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keadaan yang seperti itu. Baik jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Ini yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk yang selanjutnya kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya. Ya. Iya. Iya. Masya Allah pertanyaan yang bagus ya. Iman dan tauhid. Ya. Iman itu jamaah sekalian rahiman rahimakumullah lebih luas daripada tauhid. Iman itu keyakinan seseorang yang tidak menyisakan keraguan. Keyakinan yang ada di dalam hati seseorang yang tidak menyisakan keraguan sama sekali. Iman ini bisa salah, bisa benar. Ya, iman bisa salah, bisa benar. Kalau yang diyakini itu benar, ya berarti imannya benar. Kalau yang diyakini salah, maka imannya salah. Ya ada orang yang yakin banget kalau Nabi Isa itu Tuhan. Dia iman itu, tapi imannya salah.
Ada orang yang yakin sekali bahwa Nabi Isa itu hamba Allah, Rasulullah, utusan Allah. Dia iman dan imannya benar. Iman tidak selalu berkaitan dengan tauhid. Karena ketika kita beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang rasul, apakah ini tauhid? Jawabannya tidak. Ketika kita beriman bahwa malaikat itu ada, maka ini tidak berkaitan dengan tauhid. Ketika kita beriman bahwa siksa kubur itu ada, ini bukan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menjadi keistimewaan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menjadi keistimewaan Allah, itulah tauhid. Keistimewaan Allah itu apa saja, Ustaz? Keistimewaan Allah ya uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Makanya ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Keistimewaan Allah yang pertama bahwa Allah, ya ini uluhiyah ya, satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Itu keistimewaan bagi Allah. Tidak ada yang punya ini selain Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan dalam rububiyah ya, seperti bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah satu-satunya zat yang menguasai alam semesta ini. Allah lah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Ini keistimewaan Allah dalam rububiyahnya. Di sana ada keistimewaan Allah dalam asma dan sifatnya. Bahwa hanya Allah yang pantas dengan nama ini, yang pantas dengan sifat ini dan seterusnya. Ya. Sebagaimana iman itu bisa naik turun, tauhid seseorang juga bisa naik turun. Ya. Sebagaimana iman bisa naik turun, kualitas tauhid seseorang juga bisa naik turun, ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bid'ah sebenarnya tidak berlaku pada pembagian-pembagian yang seperti itu. Maksudnya bid'ah tidak tercela pada pembagian. Bid'ah itu tidak tercela pada pembagian-pembagian. Kalau memang itu bid'ah maka tidak tercela. Kenapa? Karena pembagian-pembagian seperti itu sebenarnya adalah menyimpulkan sesuatu yang sudah ada. Itu kesimpulan. Tauhid terbagi menjadi 3 misalnya. Yang pertama tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid rububiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ini kesimpulan. Tauhid uluhiyah kapan adanya? Sebelum kesimpulan itu ada ataukah setelah kesimpulan itu ada? Sebelum kesimpulan itu ada, sudah ada tauhid uluhiyah tidak? Sudah ada. Tauhid rububiyah. Apakah ada ketika kesimpulan itu disebutkan ataukah sudah ada sebelum kesimpulan itu disebutkan? Ya, sebelum kesimpulan itu disebutkan sudah ada hakikat tauhid rububiyah. Begitu pula dengan tauhid asma wa sifat. Jadi bisa dikatakan bahwa istiqra ini kan intinya kembali kepada istiqra. Istiqra itu penelitian yang menyeluruh terhadap dalil-dalil yang ada. Jadi para ulama istiqra dan menghasilkan kesimpulan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Jadi para ulama itu telah meneliti dalil-dalil yang menjelaskan tentang tauhid. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa tauhid terbagi menjadi 3. Ini namanya dalil istiqra.
Kata sebagian ulama, istiqra itu ibrazu ma kana mawjudan. La ijadu ma kana ma'duma. Istiqra itu memunculkan sesuatu yang asalnya sudah ada. Bukan mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Bisa difahami? Jadi istiqra, penelitian terhadap dalil-dalil syariat yang akhirnya mendatangkan kesimpulan tertentu. Kesimpulan ini itu hanya menampakkan sesuatu yang tadinya ada tapi tidak tampak. Ini menampakkan saja. Bukan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Sehingga apa salahnya? Kalau ada pembagian cara baru, apa salahnya? Wong memang itu kesimpulan dari sesuatu yang tadinya sudah ada. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kalau misalnya ada orang menyimpulkan ibadah sholat itu ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian ada orang mengatakan kepada kita itu bid'ah itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah dalam satu redaksi. Ibadah itu terbagi hanya menjadi dua saja. Ada yang sunnah, salat itu terbagi hanya dua saja. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Kemudian ada orang mengatakan itu bid'ah itu, mana dalilnya? Mana ada hadis yang seperti itu? Kita katakan, kalaupun itu bid'ah, tidak ada masalah, wong ini kesimpulan saja. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, pembagian-pembagian yang seperti itu tidak ada. Atau kalau ada sedikit. Kalau ada sedikit. Di zaman sekarang, ada banyak ulama mengatakan bahwa ad-darurat dalam agama Islam itu ada 5. Ya. Darurat al-khams. Jadi para ulama setelah meneliti syariat Islam secara menyeluruh, mereka menyimpulkan bahwa syariat Islam ini sebenarnya semuanya kembali kepada penjagaan terhadap 5 hal saja. 5. Disebutkan di situ 5. Tidak ada dari Nabi seperti ini. Apakah kita katakan ini bid'ah dan ini sesat, ini menyimpang? Apakah kita katakan seperti itu? Tidak. Kita katakan pembagian seperti itu berdasarkan penelitian. Ya, silahkan. Kalau ada yang tidak setuju, silahkan buktikan bahwa pembagian ini salah. Silahkan buktikan pembagian itu salah. Nanti ya perkataannya baru bisa diterima. Tapi kalau dia tidak bisa membantah benarnya pembagian tersebut, maka kata-kata dia tidak berharga sama sekali. Jadi syariat Islam itu setelah diteliti kembali kepada penjagaan terhadap 5 hal. Apa saja? Yang pertama agama. Semua syariat Islam dari awal, dari A sampai Z-nya itu bertujuan untuk menjaga agama Islam. Yang kedua apa? Menjaga badan, jasad. Ya, an-nafs. Jadi badan ini harus dijaga. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirusak. Syariat Islam dari awal sampai akhir, dari A sampai Z-nya itu bertujuan untuk menjaga badan manusia. Yang ketiga, akal. Syariat Islam dari awal sampai akhir ya ada sisi ini. Jadi akal ini harus kita jaga, makanya ada hukuman atau hudud cambuk bagi mereka yang minum minuman khamr. Yang berusaha untuk menghilangkan akalnya ada hukumannya. Biar orang-orang tidak merusak akalnya.
Yang keempat, keturunan. Yang dijaga oleh Islam, keturunan, kehormatan. Ya. An-nasl wan nasab wal 'ird. Ya. Para ulama menganggap tiga hal ini itu satu. Jadi keturunan, nasab dan kehormatan dianggap satu. Menjaga nasab, menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Makanya ada hukuman rajam untuk orang yang merusak kehormatannya dengan zina. Agar kehormatan, nasab dan keturunan itu dijaga oleh manusia. Kemudian yang kelima, menjaga apa? Harta. Syariat Islam semuanya dari awal sampai akhir, dari A sampai Z itu intinya kembali kepada penjagaan terhadap 5 hal ini. Siapa yang berani mengatakan ini pembagian bid'ah dan menyimpang? Dikatakan oleh para ulama seperti itu. Pembagian fikih, ya. Fikih itu dibagi-bagi, ada kitabut taharah, ada kitabus shalah, ada kitabus shaum, dibagi-bagi seperti itu. Dari mana para ulama membagi-bagi itu? Apakah ada di zaman Nabi pembagian seperti itu? Tidak ada jemaah. Itu kesimpulan. Sebagaimana ahli bahasa menyimpulkan bahwa kata dalam bahasa Arab itu ada 3 saja. Tidak ada yang keluar dari 3 ini. Yaitu kata benda, yaitu isim, kata kerja, fi'il, dan yang ketiga huruf. Huruf itu sebuah sebuah kata yang tidak punya arti kecuali harus disandingkan dengan yang lain. Dalam bahasa Arab seperti itu ya. Bukan huruf dalam bahasa kita. Karena huruf dalam bahasa Arab bisa terdiri dari 3 huruf. Ya ala. Itu ada ainnya, ada lamnya, ada alifnya. Dikatakan huruf kenapa? Karena dia kalau berdiri sendiri tidak punya arti. Dia harus disandingkan dengan yang lainnya. Ya, atau kata waw itu tidak punya arti. Tidak bisa kita katakan waw itu dan. Tidak bisa dalam bahasa Arab. Waw itu maknanya bukan dan. Dia maknanya sesuai dengan konteksnya. Makanya harus disandingkan dengan yang lain. Bisa jadi waw artinya demi Allah. Ya demi, sumpah. Wallahi. Jadi waw di situ tidak berarti dan. Tapi artinya apa? Sumpah. Waw bisa juga berarti dan. Waw bisa berarti tanpa arti. Jadi waw isti'naf. Waw ini menunjukkan bahwa itulah awal kalimat. Jadi wawunya nggak ada artinya. Ya, ini huruf. Ya intinya para ulama setelah meneliti bahasa Arab dari A sampai Z-nya menyimpulkan ini. Apakah ini kita katakan bid'ah, menyimpang? Ya enggak. Itu tuh istiqra. Istiqra itu sebagaimana tadi ana sampaikan, ibrazu ma kana maujudan la ijadu ma kana ma'duma. Dia hanya menampakkan, memunculkan ya. Menjadikan jelas sesuatu yang tadinya tidak jelas tapi ada. Dia bukan mengada-ada sesuatu yang tadinya tidak ada. Ya. Sehingga penjelasan seperti ini seharusnya malah luar biasa, harusnya diapresiasi, bukan malah dicela. Wallahu a'lam. Taib. Disebutkan di sini di beberapa masjid diadakan bakti sosial seperti bekam, fasdu, totok, punggung atau pijat dan di situ ada infak seikhlasnya. Apakah itu termasuk jual beli? Jawabannya tidak. Infak seikhlasnya. Tidak infak nggak apa-apa kan? Berarti bukan jual beli. Jual beli itu harus ada gantinya. Kalau tidak mengharuskan ada ganti namanya bukan jual beli. Wallahu a'lam.
Ya, tapi perlu di sini ya. Dikasih catatan, bekam jangan di masjid. Khawatir mengotori masjidnya. Fasdu juga. Ya jangan di masjid. Darah itu. Ya mengotori masjid. Tidak layaklah masjid untuk hal-hal yang kotor seperti ini. Ya darah itu kotor ya. Para ulama mereka bersepakat bahwa darah itu najis. Ya maka ya jangan sampai melakukan kayak fasdu dan bekam ini di masjid. Karena ketidaklayakan ya. Masjid harusnya dijauhkan dari hal-hal yang najis. Wallahu a'lam. Taib. Ada pertanyaan lain yang langsung? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, tadi Ustadz memberikan contoh tentang buang air di kolam renang. Hukumnya apa ya Ustadz? Berdosa ataukah tidak? Karena hal ini banyak terjadi di kolam-kolam renang. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan sampai salah seorang dari kalian kencing di air yang berhenti, tidak mengalir. Di air yang tidak mengalir. Maka ini menunjukkan bahwa wallahu a'lam ya, itu kolam renang airnya berhenti ataukah airnya mengalir? Mengalir atau berhenti? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Taib. Mungkin bisa dibagi, ya kita bagi saja. Kalau misalnya ya kolam renang tersebut itu airnya mengalir, memang ada kolam renang yang airnya mengalir ada. Ya kolam renang yang di puncak misalnya, yang dia pakai air yang mengalir dari sungai, ada yang seperti itu. Ya kalau yang seperti itu tidak masuk dalam larangan hadis ini. Tidak masuk dalam larangan hadis ini. Tapi kalau misalnya dia dikumpulkan airnya, kemudian air tersebut tidak dialirkan, ya maka masuk dalam larangan hadis ini. Kolam renang tersebut termasuk tempat air yang diam. Maka kita dilarang untuk kencing di kolam yang seperti itu. Bagaimana kalau ada orang yang kencing di situ Ustaz? Dia berdosa. Tapi konsekuensinya bagaimana? Apakah airnya menjadi najis? Jawabannya, selama air tersebut tidak terpengaruh oleh kencing dari sifat-sifatnya, maka dianggap suci. Sifat-sifatnya itu apa? Sifat-sifatnya itu warna. Ya, termasuk sifatnya warna. Kalau airnya jadi kuning, maka berarti najis. Termasuk sifat air bau. Kalau ternyata airnya masih putih tapi baunya bau kencing, maka menjadi najis. Termasuk sifatnya rasa. Ya, siapa yang bisa mau merasakan air? Kalau rasanya seperti air kencing, ya berarti najis. Kalau tidak, ya tidak ada pengaruh pada tiga sifat ini, maka air dianggap suci. Air dianggap suci karena saking banyaknya air tersebut. Ya, bukan berarti kalau kita katakan suci kemudian berarti boleh. Enggak ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa hukum boleh tidaknya berkaitan dengan hadis tadi. Tapi konsekuensi dari perbuatan itu apakah menajiskan airnya ataukah tidak, ini masalah lain, ya. Taib. Pertanyaan yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika seorang istri diuji dengan suami
NPD. Apa ini? Narcissistic Personality Disorder. Ada yang paham? Narcissistic Personality Disorder. Narsis. Disorder. Personality disorder. Di mana disebutkan di sini, di mana sang suami sangat berlaku zalim kepada istrinya, bukan narsis ini. Di mana sang suami sangat berlaku zalim kepada istrinya. Namun sang istri sudah menerima segala kezaliman suami sebagai takdir Allah. Istri berusaha senantiasa sabar, mengharapkan pahala dan semoga menjadi penggugur dosa. Serta justru semakin tawakal jika suami tidak menceraikan istrinya. Maka istri pun tidak pernah akan khulu'. Dia justru ingin memanfaatkan kondisinya tersebut untuk menyibukkan diri beribadah. Bagaimana pandangan Ustaz? Selama tidak membahayakan keselamatan dirinya, ya bersabar, insya Allah lebih baik. Bersabar dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, masya Allah, ini menunjukkan ya kekuatan jiwa yang luar biasa. Ya, ini dizalimi terus tapi tetap berusaha untuk bersabar. Selama memang kezalimannya tersebut tidak membahayakan keselamatan dirinya, baik keselamatan fisiknya maupun psikisnya, maka bersabar insya Allah lebih baik. Ya, itu ladang pahala. Dan jangan lupa untuk banyak mendoakan kebaikan untuk suaminya. Ya. Jangan setengah-setengah kalau sabar ya. Jadi doakan kebaikan untuk suaminya agar suaminya bisa semakin lembut, bisa semakin memuliakan istrinya, dibuka hatinya, disadarkan ya. Dan hati seorang manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan membolak-balikkan hati tersebut sekehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sangat mudah ya bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah itu ketika Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal bilang kun, ya, maka sesuatu itu terjadi. Ya, banyak ya bermunajat kepada Allah, terutama ketika sujud jamaah. Ya, sujud itu waktu yang sangat mustajab sekali untuk berdoa. Sujud-sujud di sholat, ya. Kalau bisa setiap sujud doakan agar hati suaminya melunak, agar akhlak suaminya menjadi baik, agar suaminya sangat mencintai istrinya, sangat memuliakan istrinya setiap sujud. Dan lihat perubahannya, ya mungkin setahun akan berubah ya. Tidak mungkin dia kuat untuk melawan doa yang seperti itu. Ustaz gak bisa bahasa Arab, masa doa pakai bahasa selain Arab di sujud Ustaz? Jawabannya enggak apa-apa. Pakai bahasa kita. Pakai bahasa kita. Bahasa yang kita pahami, yang di situ kita bisa benar-benar merendahkan diri kepada Allah, menampakkan kebutuhan kita terhadap hajat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu tidak membatalkan ibadah salat kita. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak doa. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi bahasa doa. Kita kalau misalnya berdoa dengan bahasa Indonesia, namanya berdoa atau namanya lain? Sama, namanya doa. Kita berdoa dengan bahasa Arab. Namanya berdoa atau tidak? Berdoa. Kita berdoa pakai bahasa Inggris. Namanya apa?
berdoa. Dan yang diperintahkan oleh beliau adalah berdoa. Yang dilarang apa? Berbicara. Yang dilarang itu berbincang-bincang. Itu yang dilarang. Kalau misalnya ada orang berbincang dengan bahasa Arab, namanya apa? Berbincang-bincang. Kalau antum takbir Allahu Akbar, kemudian datang teman antum, Masya Allah, kaifa haluk? Salatnya batal enggak? Bahasa Arab loh. Iya, karena memang yang dilarang itu berbincang-bincang seperti itu. Ya. Kalau berdoa tidak dilarang, bahkan diperintahkan. Walaupun dengan bahasa selain bahasa Arab, namanya tetap berdoa. Ya, dan ana dulu ya di waktu masih belajar, ketika mendapatkan penjelasan ini bahwa boleh berdoa dengan selain bahasa Arab dalam sholat, memang sulit untuk menerima. Sulit untuk menerima, gimana? Ini pengetahuan baru. Ini sholat. Makanya anak sampai bertanya kepada 3 syekh dalam masalah ini. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad anak tanya. Beliau membolehkan. Tanya secara pribadi, ya beliau ngajar di kelas, setelah keluar anak tanya tentang itu. Beliau katakan tidak apa-apa. Kemudian Syekh Abdullah Az-Zahim, ya dosen fikih. Ketika beliau keluar, anak tanya, Syekh, doa dengan selain bahasa Arab di dalam sholat boleh enggak? Beliau katakan boleh. Tanya lagi ke Syekh Ibrahim As-Sihli. Ini dosen-dosen di UIM dulu ya. Anak tanya tentang masalah yang sama. Karena apa? Keraguan yang kuat. Ini doa pakai bahasa Indonesia gimana? Boleh. Tapi setelah anak tanya ke banyak masyayikh, ternyata mereka membolehkan. Memang ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan, dalil yang tegas, yang kuat, yang menunjukkan bahwa berdoa dengan selain bahasa Arab itu tidak boleh. Ini sulit kita dapatkan, ya dalil yang tegas di situ. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk banyak berdoa di dalam sholat dan beliau tidak menyinggung sama sekali masalah bahasa. Ya, kalau memang berdoa dengan bahasa selain Arab itu membatalkan sholat yang efeknya sangat besar seperti ini, yang sholat itu rukun Islam yang paling afdal setelah syahadatain, tentunya Rasulullah akan menjelaskan jangan berdoa dengan selain bahasa Arab, harusnya seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya selalu menjalankan sholat 5 waktu. Juga selalu jaga zikir pagi dan petang. Juga suka baca Quran. Tapi kenapa sering banget kesurupan? Saya kasihan. Kalau di kampung susah nyari ustadz yang suka meruqyah yang syar'i. Jadinya hanya dibacain rajah-rajah, jampi-jampi. Begitu ntar jinnya keluar. Minta apa, ntar habis dikasih baru keluar. Baru ibu saya sadar lagi. Hal yang seperti ini gimana solusinya Ustaz? Iya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jin itu bisa masuk ke dalam diri seseorang bisa saja karena orangnya lemah. Bisa saja karena orangnya lemah, bisa saja karena jinnya yang kuat. Orangnya lemah bisa saja karena amalan-amalannya tidak syar'i. Memang dia membaca Al-Quran tiap hari, sholat tiap hari, zikir pagi dan petang tiap hari. Tapi amalannya ada yang merusak amalan-amalan yang lain. Mungkin dia punya amalan yang berbau kesyirikan, yang masih dia sembunyikan, bisa jadi. Akhirnya amalan kesyirikan yang tak terlihat itu merusak semua amalan yang lain. Bisa jadi. Bisa jadi dia rela-rela saja dimasuki atau dirasuki oleh jin.
Di dalam Al-Quran disebutkan jemaah. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa antara jin dan manusia itu bisa saling menikmati. Antara jin dan manusia itu bisa saling menikmati. Mungkin dulu-dulunya ya ada ya saling menikmati itu. Akhirnya keterusan sampai setelah dia menjalankan amalan-amalan yang disyariatkan. Ini ya menjadikan dia lemah. Sehingga ya yang penting untuk diketahui di situ ya mungkin perlu ditelisik ya. Apa di sana masih ada jimat-jimat yang dia simpan ya. Apa di sana masih ada amalan-amalan yang tersisa dari zaman-zaman dulu ya, yang di situ ada nilai kesyirikannya. Ya kita tidak tahu ya, ini ditelisik aja dulu. Ya. Bisa jadi tidak ada keinginan untuk menolak jin yang merasuk di dalamnya. Ya. Kalau kita ingin menguatkan diri, harus ada keinginan untuk menolaknya dari dalam diri. Sehingga pintu untuk masuk itu tertutup. Kalau pintunya terbuka tetap ya mudah untuk merasukinya. Tapi bisa jadi jinnya yang lebih kuat. Jadi orangnya sudah benar, tapi jinnya ini jauh lebih kuat daripada orangnya. Ya, yang seperti ini butuh peruqyah. Tidak boleh melakukan yang disebutkan di sini. Jampe-jampe, ya, raja-raja. Kemudian akhirnya jinnya ya minta syarat, kemudian kita berikan syarat itu, jinnya keluar. Ini tidak boleh ya. Ini syirik. Ini pun syirik. Maka jangan dilakukan lagi. Bacakan surat Al-Baqarah ya, semampunya bacakan surat Al-Baqarah. Kemudian ibunya juga kalau bisa disuruh sering membaca surat Al-Baqarah karena Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya surat Al-Baqarah itu membacanya ada keberkahan, meninggalkannya ada kerugian, dan tidak ada tukang sihir yang bisa mengalahkan surat Al-Baqarah. Ya, tukang-tukang sihir tidak bisa mengalahkan surat Al-Baqarah. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, setan akan lari dari rumah tersebut ya. Apalagi kalau surat Al-Baqarah tersebut dibacakan untuk diri seseorang, maka setan akan lari dari tubuh orang tersebut. Demikian yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menerapkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.